walah, amma ba'd. Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama'a ilaihi nas faqulu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limaza qal li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya araftumullah ta'ala wa lam tu'adu haqqah alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih akaltum ni'matallah wa lam tu'adu syukraha qultum inna syaitan adukum wa wafaqtumu qultum innal jannata haqqun wa lam tastaidu laha qultum inna nara haqqun wa lam tahribu minha qultum innal mauta haqqun wa lam tastaidu lahu idza intabahtum minan naum satagultum bi uyubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Artinya, Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah. Berkumpullah jemaah. Ada yang bertanya, limaza du'auna la yustajab? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham. Ternyata jawabannya adalah solusi masalah umat Islam di masa kini. Pertanyaan ribuan tahun yang lalu ternyata menjawab atau menjadi solusi masalah umat Islam sekarang. Apa pertanyaannya? Limaza du'auna la yustajab? Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena hanya terjadi di zaman sekarang. Sejak Nabi Adam diciptakan, umat Islam seluruh dunia doanya sama, sejenis, setema, walaupun beda bahasa. Ya Allah, hilangkan COVID-19 di muka bumi. Mau di Rusia, mau di Ukraina, mau di Amerika, mau di Australia, mau di Bandung, mau di Cirebon. Intinya adalah memohon supaya hilang COVID-19 di muka bumi. Tapi faktanya tidak ada satupun umat Islam yang dikabulkan. Karena sampai sekarang itu dalam sehari di Indonesia saja udah 600 lebih penambahannya. Orang belum sadar saja, tapi terus berkembang, terus aja. Jadi masih ada COVID itu. Padahal dalilnya udah jelas. Siapa yang berdoa di depan multajam dikabulkan. Siapa yang berdoa di depan Hajar Aswad dikabulkan. Siapa yang berdoa ketika Jumatan khatib naik mimbar dikabulkan. Siapa yang berdoa di malam Nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar dikabulkan. Siapa yang berdoa ketika selesai sholat berjamaah dikabulkan. Siapa yang berdoa selesai sholat malam atau selesai tarawih dikabulkan. Itu dalilnya jelas. Berapa miliar yang berdoa di tempat mustajab, di waktu mustajab seperti itu. Doanya sama, hilangkan COVID. Tapi sampai sekarang COVID masih ada. Berarti tidak ada satupun yang dikabulkan. Pertanyaan tadi luar biasa. Limaza du'auna la yustajab? Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham yang membuat si penanya menangis. Li'anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Penyebabnya adalah kau berdoa, tapi ketika berdoa hatimu dicatat Allah, hati yang mati. Penyebab matinya hati. Araftumullah ta'ala walam tu'adu haqqa. Kenal Allah tapi tidak menunaikan hak Allah. Alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Cinta Rasul tapi tidak mencontoh sunnahnya. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bi. Sering baca Quran dengan suara yang indah tapi tidak mau mengamalkannya. Akaltum nikmatallah walam tu'adu syukraha. Sering makan nikmat Allah kau tidak mensyukurinya. Qultum inna syaitan adukum wa wafaqtumu. Kau katakan setan musuh tapi tiap hari sepakat dengannya. Qultum innal jannata haqqun walam tastaidu laha. Kau katakan surga benar ada tapi kau tidak mau mengejarnya.
Kultum inna naru hakun walam tahribu minha. Kau katakan neraka benar itu ada, tapi tidak mau lari darinya. Kultum innal mauta hakun walam tastaidulahu. Kematian sering dilihat dalam kehidupanmu tiap hari. Bahkan pernah kejadian 1 hari sampai 5 orang meninggal tetangga kita. Itu enggak pernah terjadi dalam kehidupan kecuali di bulan Juli kemarin ini. Tapi kau tidak mempersiapkan bekal kematian. Bangun tidur ingat dosa orang, tapi lupa dengan dosa sendiri. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal, tapi kau lupa kau akan dapat gilirannya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu Pak, masjid saya tuh mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun sebagaimana biasa masjid kalau yang meninggal. Yang saya kagak ngerti itu biasanya Pak DKM yang mengumumkan. Tapi ini yang mengumumkan muazin, saya kenal betul suaranya. Ternyata saya kaget. Yang diumumkan adalah ketua DKM. Saya baru ngobrol Pak. Baru ngobrol dengan ketua DKM itu, Allah memanggil dia. Kita lihat dalam tugas seharian. Masih ngobrol, masih bicara. Itulah rahasia kematian. Tahun kemarin waktu saya ceramah di Masjid Agung Bandung. Saya duduk di samping. Dengan siapa? Dengan almarhum Mang Odet. Itu tahun kemarin itu. Ramadan kemarin. Dia mau ceramah di Masjid Agung Bandung. Sekarang beliau sudah ada di alam setelah alam dunia. Kita pun akan sama Pak. Ini kesempatan terbaik. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni kalau Bapak baca sendiri di rumah nanti atau di sini di masjid. Jadi mohon maaf. Inti ajaran Quran tolong diikuti sama-sama. Islahul qalbi. Bersihkan hati. Yang kedua, islahul fikri. Bersihkan pikiran. Yang ketiga, islahul amali. Bersihkan amal. Kita belajar 3 aja Pak. 1, bersihkan hati. Hati harus kita bersihkan. Ini luar biasa nih Pak. Hati itu harus bersih, bersih, bersih. Kotor dikit aja. Mohon maaf itu. Bapak kalau nyetir mobil kacanya kotor, gak dibersihkan, itu bisa celaka. Bersihin tuh hati itu. Hilangkan virus yang bernama dengki. Punten ibu-ibunya. Virus yang banyak menyebar di kalangan komplek perumahan teh eta. Ciri nate susah lihat tetangga senang. Tetangga meli motor panas tiris. Mobilna anyar di opname. Imahna ningkat maut. Makanya tadi sudah jelas sama Ibrahim bin Adham. Araftumullah ta'ala walam tu'adu haqqah. Kenal Allah tapi tidak mau tunaikan hak Allah. Orang mah jujur-jujur wae Bu. Mun diulam presiden. Dina suratna ge jelas. Istana Negara Republik Indonesia. Kita diundang. Can ge dibuka eta surat dipoto heula. Muncul di status WA. Dan saya mah yakin moal terlambat datang teh. Begitu dibuka Senin jam 10 pagi undangan Jumat geus di Jakarta. Nginep di Bumi Uwa. Supaya teu kajebak macet. Undangan jam 10 jam 8 geus aya di parkiran Istana Negara. Tapi yang ngondang Allah, panggilan Allah. Ngong azan kita di rumah, ieu mah punten. Saya tidak menceritakan siapa-siapa. Lohor 2:30. Asar genep kirang saparapak. Maghrib 7:05. Subuh pahili jeung salat duha. Cek tetangga teteh meni rajin unggal dinten duha, ieu mah subuh. Maaf. Makanya harus sekarang prioritas. Prioritas. Bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. 2, islahul fikri, bersihkan pikiran.
Saya safari dakwah ini Bu bukan hanya di Bandung. Safari dakwah itu Sulawesi, Kendari, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Palu, Ambon. Waktu di Kendari saya ceramah di pedalaman masjidnya dari triplek Pak. Jemaahnya banyak. Yang saya kaget tempat wudhu tinu marmer. Ngahulang orang lamun masalah uang kenapa marmer ini? Begitu saya tanya DKM kenapa ini tempat wudhunya bagus Pak? Ini bukan dibangun oleh jemaah, ini hadiah Ustadz. Siapa yang ngasih hadiah? Almarhum. Siapa? Almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau sebelum meninggal safari dakwah seperti saya. Dan dia bangun dulu tempat wudhu di situ. Tempat wudhu terbaik. Seandainya beliau, nanti aja bikin ini. Mungkin nanti saja tahun depan. Itu udah gak sempat bangun. Tapi beliau sebelum meninggalkan tempat itu bikin dulu tempat wudhu Bu. Maaf Bu. Sekarang sudah meninggal tapi beliau memiliki investasi luar biasa. Tiap hari ratusan orang wudhu di tempat itu. Tempatnya di pedalaman. Dulu saya beberapa kali ketemu beliau. Belum pernah dia cerita. Saya bangun ini, saya cerita. Nggak pernah. Tapi setelah meninggal, DKM-nya dari pedalaman. Cerita ke saya. Saya apal nanti DKM. Ibu G. Tak apal. Apal nanti saha. Di saya. Kebaikan. Walaupun tidak diomongin. Nyampe juga. Mohon maaf. Kita harus belajar. Mumpung orang teh aya keneh umur, leres teh. Bersihkan pikiran orang. Ada yang bertanya di pedalaman. Mendalam banget Pak. Ustad, kunaon umat Islam teh loba nu susah di bidang ekonomi? Luar biasa itu pertanyaan. Langsung dijawab ku Cecep. Hiji masalahna nu paling utama. Pedit ka masjid. Punten Cecep mah tiap ngebahas ieu jemaah teh jadi bararaeud. Di Sumatera, di Kalimantan. Padahal teh nyindiran saha. Punten Bu, ya mah ibu-ibu belah ditu. Sanes di dieu mun ka mall teh nyanak 100.000 teh asa leutik. Ka masjid mawa 50.000 meni asa gede. Tos dugi pagar masjid, deui ditukeran 2.000-an. Dina rekening teh 10.400.000. Artos dina dompet 2.422.000. Ke masjid 2.000. Lamun artos 6.000 mah teu naon, eta teh hampir setengah harta. Ieu mah jutaan ke masjid 2.000. Maaf. Saya mah sampai survei ke gereja-gereja. Penasaran Cecep mah kunaon orang Kristen bareunghar. Ditinggali ti kejauhan Bu. Disurvei kan ibadah nate. Anak-anak tolong yang di atas. Ada kalau bisa ada bagian pemuda yang jagain. Jangan ada yang lari-lari. Ke sini aja, ke bawah aja ke bawah. Kalau di bawah tidak akan. Tolong anak-anak ini lagi live nih. Silakan. Sok di situ tuh. Jangan ngobrol. Baik, saya lanjutkan lagi. Sampai mana tadi Pak? Survei. Hari Minggu ibadah orang Kristen itu. Dari jauh saya lihat jemaatnya datang. Saya catat Pak. Hiji mobil nu datang teh BMW. Nuka 2 BMW. Nuka 3 BMW. Aya masjid di samping nate Bu. Sami rutina nate minggu dicatat oge kendaraan teh hiji Mio. Kedua Mio. Katilu Mio. Aya pemuda di harapan gereja rek nanya. Di deketan ku Cecep teh gara-gara Trans TV apalun. Ustaz Cecep. Tumben bade ka gereja. Mau apa mau lebat Cecep. Aya naon Ustaz ieu teh? Bade naroskeun jalan. Oh sanes. Bapak sering ka gereja? Sering atuh Ustaz da abdi mah Kristen. Aya naon naroskeun Ustaz?
naroskeun ari di gereja aya kenceleng teu. Ada orang teh penasaran Bu, cek manehna teh kenceleng teh naon? Kenceleng teh kotak amal Pak, untuk masalah teknis tempat ibadah. Kan di gereja mah mun Jumatan nguriling. Tah ai di masjid mah kitu, ai di gereja mah kumaha cek cecep teh. Apakah ada kotak seperti itu keliling? Teu aya Ustad di gereja mah. Sistem pengambilan dananya kumaha? Ah sudah beres acara teh ngasih we ke pendeta nah gitu. Ditaros deui ku cecep teh. Aya teu nu mere 2000? Oh teu aya Ustad. Nah teu aya. Nya tuh nya we emangna pendeta teh pengamen cenah kitu Bu. Mere 2000. Sabaraha atuh masihanana? Ah abdi mah jalmi alit Ustad. Tolong ada pemuda enggak ke atas Pak? Saya tanya, kalau Bapak ngasih berapa? Cek saya teh. Ah abdi mah jalmi susah Ustad. Tuh nu BMW mah. Tiap minggu teh 2 juta. Waduh. Ari Bapak, abdi mah pang susahna Ustad. Ngan ngangge Avanza. Avanza teh pang susahna. Komo nu mio nya. Sabaraha? Cik manehna teh 200.000. Paingan aya lagu budak Bu. 200.000 dikali 700 sama dengan cicilan Avanza. 2.000 dikali 700 cicilan Mio. Artinya naon Pak? Soal rezeki teu ningali agama. Soal duit teu ningali agama, maaf ya, duit nih, bukan rezeki. Soal duit teu ningali agama. Terpercaya ibu ke tukang combro. Pasian 10.000 menang 10 combro. Coba beres 1 juta, sakarung combro. Jadi saya sarankan bagi yang suka ngasih masjid 2.000, teruskan. Lamun hayang batas rezekina Mio. Tapi lamun hayang Avanza. Tuh bisa Bu. Kudu rada mikir naik. Islahul fikri. Bersihkan pikiran. Punten. Kalau saya lagi ceramah, punten. Saya kalau lagi ceramah di sini motor nggak lewat. Knalpotnya dimodifikasi, tarik. Itu bisa dilarang. Pasti kedengaran. Abaikan. Maaf, ini ilmu teknik psikologi tingkat tinggi. Tolong ikuti. Kedengaran abaikan. Kalau bisa agak semangat ya. Saya nggak tahu ini mau mau itikaf tapi tidak harus kudu lulus. Kedengaran abaikan. Oh, gitu. Kalau saya bilang knalpot itu jawabannya. Knalpot. Knalpot. Apa manfaatnya Ustadz? Maaf, ini teknik jadi orang sabar. Ya mah punten ya, contoh ibu-ibu we. Mun gaduh tatanggi, mun gaduh. Naon ibu teh gaduh salah. Tapi si eta teh kata-kata teh menyakiti we. Di belakang teh ngomongkeun we. Statusna teh nyindiran we. Ibu teh geus senyum dah hayang damai teh ya, ngabalieur Bu. Mun eta manehna nyarios ka ibu, ibu tong dibalas bakal jadi pikiran. Tungkul we, dina hate we nyarios knalpot. Naon knalpot teh? Kedengaran abaikan. Tong dipotong atuh Pak. Mantu ku Cecep diajarkeun teh. Kedengaran abaikan. Knalpot. Ibu teh pisukseseun. Amin gitu mencari cing wae. Ibu teh pisukseseun. Tapi terjadi lantaran si eta ibu teh geus siap
Launching nasi rames. Roda geus meser, kursi disediakeun. Pokoknya mah siap usaha we. Suami geus teu puguh ieu di kantor teh ieu teh menang bonus teh henteu. Ibu marek dagang we kitu. Can ge di launching si eta datang. Teteh nyobian atuh. Mangga kerek ge sasenok. Punten nya masihan saran saya nama tong icalan. Nah aku naon ibu teh rada ngahulang atuh. Minta saran ge henteu jauh nyarios kitu. Kan kaget kunaon teu ngeunah. Wah ibu langsung suami kumaha mah terjadi dagang teh kan geus meser roda segala mau jadi ibu langsung mental geus jatuh gara-gara omongan teu ngeunah kuduna mah keur meunang teu ngeunah tungkul nah teh we kenal pot kedengaran Bapak ge kitu Pak di kantor teh sok aya jelema teh teuing boga penyakit naon manehna teh teuing menang virus naon nyewa we ka Bapak teh mun Bapak jatuh teh. Tak lupa dipikiran Pak. Kedengaran abaikan. Saya sudah sempat bingung loh. Kenapa bingung? Nabi teh diludahi Bu. Kok nggak balas ya? Maaf ya Pak. Kalau kasus ini ketahui Umar itu orang udah meninggal Pak. Nabi nggak cerita, nggak ada yang tahu. Kasus ini terungkap orang yang meludahi masuk Islam. Nabi diam Bu. Kan bukan ajaran kita ya. Kalau ditempeleng kanan kasih kiri nggak begitu. Nabi nggak balas. Bukan Nabi nggak balas. Nabi tahu kapan bertindak. Hari kedua ludahin tetap Nabi diamin. Cuma dibasuh saja. Hari ketiga dia tiludah. Nabi tanya kemana si Fulan yang tinggal di situ. Sakit ya Rasul. Nabi jadi orang pertama yang ngasih obat dan makanan. Sampai kaget yang meludahi. Kenapa kau begitu baik? Semua sahabatku tidak ada yang peduli. Tapi kau orang pertama yang ngasih obat. Ngasih makanan. Kenapa? Inilah akhlak Islam. Izinkan aku masuk Islam. Itu namanya tindakan yang tepat. Udah Pak. Jangan banyak dipikirin orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Dulu saya punya perusahaan. Jabatan saya direktur utama. 2010 perusahaan saya bangkrut. Saya punya hutang ratusan juta. 3 hari lunas. Tanpa pinjam uang ke bank. Gimana caranya Ustadz? The power of tahajud. Selesai tahajud berdoa. Nah ini doanya yang belum banyak tahu. Habis tahajud saya berdoa. Apa doanya? Ya Allah mudah-mudahan rumah saya laku. Di mana deui mayarna Pak? Ratusan juta mah teu bisa ngecelok. Kang Hasan gitu sahabat dekat saya itu Pak. Airek minjem ratusan juta mah ngahulang. Ngiring doana we Ustaz orangnya gitu meren. Udah kalau lagi bangkrut jual aset. Rumah di perumahan Komplek Antapani Pratista 2 E7 depan Masjid Arumi. Punten Pak, masjid nage seluas ini. Rumah saya rumah impian paling depan dengan masjid. Masjid can aya, rumah geus aya. Masjid aya, cecepna eueuh. Pada jang bayar hutang. Rumah jual untuk bayar hutang, mobil jual untuk bayar hutang, motor jual untuk bayar hutang. Istri sabar. Jangan kepikiran. Sabar. Akhirnya sisa uang setelah dibayarin hutang 0. Saya beli beca. Saya jadi penarik beca di Lapang Tegalega. Ini asli bukan bercanda. 2010. Istri saya ngontrak di Inhofteng. Saya ngontrak di belakang pesantren Al-Imarat. Setelah saya pesantren di situ juga. Saya tanya istri saya, Bu. Mama sedih enggak? Sekarang suaminya penarik beca. Apa jawaban istri? Kenapa harus sedih? Ini pekerjaan halal dan berkah. Nabi dan Rasul pengembala kambing ayah.
Tapi kan mama udah nggak punya rumah, mama udah nggak punya mobil, mama udah nggak punya motor. Sekarang sehari-hari naik angkot. Apa jawaban istri saya? Betul ayah, rumah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada. Tapi ayah harus tahu, cinta mama tetap ada. Nangis Pak, saya Pak. Saya tanya satu pertanyaan, ini jawabannya ibu harus ingat baik-baik. Kenapa mama bisa sabar dikasih miskin? Satu kata dari istri langsung saya nangis. Maaf, kalau ibu bisa jawab seperti jawaban istri saya. Mohon maaf. Sesusah apapun ujian ekonomi di masa pandemi, tetap sabar dan istiqomah. Apa yang dijawab oleh istri saya ketika saya tanya, kenapa mama bisa sabar dikasih miskin? Hanya satu kata, Bu. Langsung saya kaget. Apa kata istri saya? Kagok. Maaf yang bukan orang Sunda, kagok teh terlanjur. Saya tanya, terlanjur apa? Terlanjur dijodohkan Allah. Itu yang ibu mesti jawab. Suami ibu teh kagok. Udah gak usah banyak dipikirin, Bu. Jangan sampai gara-gara pandemi suami ibu teh ekonominya teh berkurang. Punten Bu, suami-suami ayeuna teh keur kararia. Cecep ke kamari ke Cimahi di depan masjid, suami-suami teh pananganna kararia. Dadah eta. Keur susah, Bu. Ibu yang harus cerdas seperti cerdasnya Siti Khadijah. Maaf Pak, Siti Khadijah itu seorang janda. Sebelum menikah dengan Nabi dia seorang janda. Tapi tercatat dalam sejarah wanita terkaya se-Arab. Nabi saja jadi karyawan. Pernikahan itu karena Nabi jujur, Nabi cerdas. Sampai Siti Khadijah yang mengungkapkan sukanya kepada Nabi. Dan terjadilah nikah. Tapi hebatnya kok bisa Siti Khadijah jadi orang kaya? Nih rahasianya saya kasih tahu. Maaf. Karena Siti Khadijah pengusaha. Bukan pedagang. Apa bedanya Ustadz pedagang dengan pengusaha? Awal boleh pedagang, tapi harus jadi pengusaha. Saya kasih contoh Bu, ibu ngawarung, siapkan kursi, ibu duduk, melayani pembeli, eta ngaranna pedagang. Tapi lamun ibu ngawarung, siapkan kursi, nu calik anak tetangga, gaji per bulan. Ibu mah tidak usah melayani pedagang, pembeli. Itu namanya pengusaha. Jadi cara jadi kaya gampang, cari recehan tapi cabang di mana-mana. Sok dagang cilok, woy. Tong era dan nu ngadagangkeun ge batur, digaji we per bulan atau bagi hasil. Ngan saroda. Sa RT. Ti dia sabara RT di dia. Geus 5 roda. Ke RW 2. 5 roda. 10. Sadinten setor 100.000 weh hiji roda. 1 juta sadinten teh. Kali 30 sebulan 30 juta. Umat Islam teh meuni harayang jadi karyawan. Harayang jadi kerja di Indomaret, Alfamaret. Kok mau PNS mah menit perebut tiap tahun daftar teu kakabul we. Sabaraha sih? Gede-gede amat gajina. Jadi Bandar Cilok 10 roda teh 30 juta. Kenapa kita mikir untuk dagang sih? Saya tahu begini tidak jadi tukang beca, ngobrol jadi tukang cilok, Ibu. Mantak Allah jadikan saya tukang beca teh cincep, sing wawuh teh jeung jelema leutik. Itu dahsyatnya tuh pelajaran dari Allah tuh. Saya dulu waktu jadi direktur teu bisa apal kumaha tukang cilok teh.
Saya teh ke Jakarta pakai travel. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama travelnya. Cek batur mah Cipaganti. Jadi kieu ibu. Imun Pak ngara. Teu serius teuing. Mohon maaf. Maaf saya teh makan nasi kuning da. Can aya wae mobil travel. Keur macet cenah di tol, Pak. Ya sudahlah, sanggup koneng we. Bu. Beres we saporsi teh. Pas sabaraha Bu? 15.000. Dibayar we tapi dina hate teh di gang mah 5.000. Abang travel 15.000. Kira ge endog nage setengah. Tambah bihun. Ke Cecep tadi taros, ibu sadinten sabaraha porsi ngobrol. Ayalah 100 alhamdulillah. Maaf Pak, di gang 5.000, di Ical 15.000, bati 10.000. Dikali 100 porsi 1 juta. Dikali 30 sabulan 30 juta. Jabaning teu meser teu ngadamel sangu kuning manehna teh. Nah sanu ngadamel anu di gang. 5.000 bungkusna we rada alus jadi teu katinggal 5.000-an teh. Make merek we. Mohon maaf ini cerita asli ini. Modalna ge ngan meja. Jeung si ibuna ge lain anu dagang, nu dibayar per bulan. Ngan 1,5 juta Bu. 30 juta potong 1,5 juta. Geus 28 juta. Mayar we. Karental 2,5 juta. Ini asli Bu tina saho koneng. Hiji travel. Kok bisa sih jual 15.000? Sebab di travel. Ini dia sabaraha saho koneng. 10. Belah ditu 5.000. Iya mah ada komplek elit itu 10. Jadi maaf Pak, beda tempat itu beda harga. Kenapa Nabi waktu kecil dibawa ke Yaman sampai sekarang Pak, harga jual di Yaman jauh dengan harga Mekah. Dari awal Nabi itu diajarkan dari kecil, beda posisi, beda tempat, beda harga, di situ letak keuntungan. Saya punya teman Pak, sampai ayeuna gaduh mobil, gaduh rumah. Bisnis naon? Jual beli jin. Celana panjang jin. Ari bapak kapan? Maknya nggak jualan jin. Jadi mohon maaf. Ya. Karena harga jual di Padang dengan jin dari Cihampelas itu jauh. Sampai 3 kali lipat. Paling minim 2 kali lipat. Mohon maaf. Jadi kalau Anda ingin bisnis, cari. Kenapa sih harganya jadi mahal? Karena beda tempat, karena beda value. Kalau Anda mau jadi karyawan yang prestasi, value Anda apa? Mantak aya di pabrik tanya. Datang Pak, si direktur utama. Ngangge mobil nate Lamborghini. Karyawan lagi kaget, dah baru beli mobil teh. Bos, hebat bos. Punya Lamborghini baru bagus bagiannya bos. Makana maneh teh kudu terus gawe mun bisa melembur supaya engke tahun hareup meuli hiji deui. Ulang cek karyawan teh berarti aing teh capek teh meuli eta. Itu pilihan Anda. Anda jangan resign dulu deh kalau lagi jadi karyawan ya. Siap-siap ilmu dagang. Belajar dari Nabi. Di situ letak rezeki. Saya waktu pertama jadi penarik beca, mikir saya hanya satu, rencana masa depan. Apakah saya jadi tukang beca seumur hidup atau tidak? Saya jawab tidak, saya harus berubah. Langsung saya ngambil bambu. Buat apa? Rencana masa depan. Jadi ini yang penting. Dream it, impikan mau jadi apa. Plan it, rencanakan. Do it, lakukan. Maaf, pada waktu itu saya ngambil bambu. Istri saya bertanya, ayah yang naon eta bambu? Memikirkan masa depan. Kumacaran ayah, lihat aja dah. Dipaku karena tembok, dibikin lubang.
Oh, ceng-celengan, cek istri. Ayah punya rencana setengah hasil ngabeca masuk celengan. Tapi bukanya tahun depan. Tanggalnya sudah siapkan di bawah celengan. Setuju tidak mama? Kalau setuju lanjutkan. Kalau tidak tolong dilanjutkan. Setuju atau ayah, itu namanya celengan. Setuju pisan. Siap. Salaman heula. Awas sebelum setahun jangan ada kata-kata buka yuk. Kanggo meser naon gitu. Jangan. Siap ayah. Sebulan, 2 bulan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bulan. Mohon maaf. Setelah 12 bulan saya masih ingat, habis sholat berjamaah maghrib, habis zikir saya tanya istri, mama tahu nggak hari ini hari apa? Eta istri teh keur peureum keneh zikir bu, ngajawab bari peureum, hari muka celengan. Cek istri teh geus ditungguan ti subuh. Kerek naros maghrib. Sugan teh teu apal bu, mantak bapak tong coba-coba. Istri mah apal we pasti nu karar itu. Sok atuh mah canak bedog urang beulah. Dibuka teh. Sabaraha eusina. Ke heula atuh aya receh hungkul ya teh. Dientep-entep ku anjeunna teh bu. Atos ya sabaraha? Ieu jumlahna 7.300.000. Saya masih ingat jumlahnya bu sampai sekarang. Ieu artosna sadayana, ieu calengana nutus beulah. Ieu catatanana jumlahna. Mangga nyangakeun cek istri. Punten. Karet gelang. Ieu karetna. Eta bambu ditalian deui. Istri saya bertanya, "Jang naon aya?" Lamun rek dicelengkeun deui mah tu bambu anyar we. Yang naon dibuka rek ditabungkeun. Terus yang naon eta di karetan. Pegang ku mama. Terus kumaha geus dipegang. Lihat tanggal di bawah bambu. Teu kudu ditingali eta mah hari ayeuna. Kan tanggal dibuka. Tolong atuh mama lihat. Begitu dilihat istri saya nangis. Maaf Pak. Misterinya hati wanita. Punten. Laki-laki mah moal paham. Cecep ge nanya, "Mama aku naon nangis?" Cek istri teh, "Ayah, kenapa tanggalnya sama dengan tanggal lahir mama?" Surprise. Setahun saya hidup susah, tapi saya rencanakan bahagiakan istri saya. Supaya di hari kelahirannya dia bisa membeli sesuatu yang dia inginkan. Sok atuh mah, mamah teh tara nyarios hoyong sapatu, hoyong sandal, hoyong tas. Ayah mah apal, mamah teh hoyong tas warna pink. Ayah geus siapkeun yeuh 7.300.000 teh. Supaya mamah tiasa senyum melihat yang diinginkan. Cek mamah, sasih kamari nyarios kulkas teh geus teu tiis. Paingan listrik teh rada murah. Da teh dicolokeun. Dicolokeun ge teu tiis. Sok atuh mama meser kulkas ge da cekap. Sapatu, sendal. Jadikan hari ini hari bahagia buat mama. Ayah mah pengen mama teh bahagia. Karena ayah berkeyakinan. Siapa yang bahagiakan istri, insya Allah Allah akan bahagiakan suami itu. Ayah nuhun pisan mama teh meuni teu nyangki. Tapi entong lah ayah. Entong meser tas. Ayah keneh, saya keneh. Kulkas ge servis we atuh ayah. Tong meser deui. Sapatu sendal ge da. Tong meser anyar lah. Ya jang naon atuh ieu artos. Ai menurut mamah mah mending keneh dianggo impian ayah yang belum terwujud. Dulu ayah pengen jadi website developer. Jadi saya pernah bilang sama istri saya, "Ayah hoyong naon sih? Ayah mah hoyong jadi website developer mah, bikinan website gitu." Sebab menurut ayah 2020, jadi 10 tahun yang akan datang itu kejadian 2010. Orang yang banyak dibutuhkan itu dicari-cari adalah website developer. Ternyata dugaan saya tidak meleset. Gojek, InDriver, Grab itu karena aplikasi.
Salah satu bagiannya dibuat oleh website developer. Jadi ayah teh hoyong jadi website developer mah. Apalagi sebentar lagi ini sudah rame di mana-mana nanti metaverse. Jadi semuanya sudah orang-orang yang banyak dicari di dunia ini adalah digital marketing. Kemudian juga video editor. Orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu rezekinya nggak usah disangsikan lagi, Bu. Banyak dibutuhkan. Jadi sebenarnya rezeki itu berbanding lurus dengan solusi. Siapa yang bisa ngasih solusi itu banyak rezeki. HP, ini handphone. Handphone ini ada masalah. Masalahnya apa? Baterainya habis. Akhirnya ada yang kepikiran bikin power bank. Jadi solusi. Sekarang penjualan power bank mengalahkan penjualan HP. Anda juga sama. Kalau ada masalah bersyukur. Mikirin cara solusinya gimana. Itu letak rezeki. Kartos tuh. Kita jadi ngahulang kia ya teh. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf. Pikirin solusi. Akhirnya kata istri saya, tos atuh ayah nama ayah teh jadi website developer we. Sok atau kursus atau sakola deui kumaha ieu artos teh angge ulah mah mahal kursusna teh sabaraha mahalna ieu brosurna pas ditinggali teh rada lami ninggalina teh da biayana teh 7 juta berarti tinggal 3.000 mantap kabeh cicing Bu ada tinggal milih manehna tapi eta istri saya ayah tegas mama mah ieu artos mama hadiah ti ayah jang kursus asal ayah semangat diajarna saya kursus waktu itu mohon maaf 2010 saya sudah bisa bikin website segala profesi bahkan ada aplikasi khusus ya mohon maaf dalam waktu sekejap profesi apapun bisa langsung itu secara otomatis dibikin secara artificial intelligence. Jadi bikin website dokter sudah ada. Set tinggal langsung copy paste. Gampang banget. Bahkan saya kunjungi dokter-dokter, Pak. Dok, antrian panjang pasien. Dokter tadi dipercaya. Maaf, tanpa inovasi sepi. Kok bisa begitu? Mohon maaf, Dok. Saya pernah berobat di sini. Datang asar karek di parios teh bada isa. Jam 8 wengi. Dokter teh tidak sadar, dokter teh dokter gigi. Nyeri hustu. Ti asar kapok adik dok. Mending nengan dokter lain. Walaupun dokter memang bagus obatnya, manjur. Aing ngantri sampai jam-jam gitu mah liar. Saya punya solusi. Apa solusinya? Bikin website. Ini kartu nama saya. Sekejap bisa bikin dokter itu langsung nyambung dengan WA. Calon pasien menghubungi website, masuk ke WA. Sulu pilih mau diperiksa jam berapa. 8 peting tinggal datang 7:30. Kalau sudah diatur secara begini mudah. Wah betul juga. Iya dok. Ini kartu nama saya. Baik terima kasih. Saya hubungi UKM itu 2010 loh. Kesadaran online masih kurang. Tidak seperti sekarang. Habis maghrib istri bertanya, ayah kenapa nggak pernah bicara di asar? Apakah mama teh berdosa? Da ayah masuk itu, mun mama salah teh cicing. Nggak, mama nggak salah. Mun salah mama minta maaf, teu salah. Kunaon tuh cicing wae website teh nu meuli. Teu payu, Pak. Hiji-hiji acan dokter eueuh nu ngaWA. Apa kata istri saya? Jualan rumah, bikin perumahan, ngan brosur hungkul, moal aya nu meuli aya. Kudu aya rumah contoh. Orang teh lihat dulu, oh rumah teh meuni bagus kieu. Rek mahal ge aya resep mah, geus aya emosi, meuli. Aya nawaran website, aya website aya can aya. Gimana orang percaya? Websitenya seperti apa? Kenalkan pada dunia ayah teh saha? Tukang beca. Tuh tina ngajawab ge jiga nu teu percaya diri. Mama mah bangga ayah jadi tukang beca teh. Halal berkah. Di luar sana ada yang keluar rumah buat anak istri dengan cara nipu orang.
Ayah cari nafkah halal. Kenapa harus malu ayah? Tunjukkan kepada dunia, ayah teh saya penarik beca. Kenapa harus merasa rendah? Itu kerjaan mulia. Bisa jadi seorang ahli surga kerjaannya maaf direndahkan oleh orang lain. Itulah tugas istri, Bu, membuka mata suami. Saya mulai berpikir, ya kenapa mesti malu ya? Langsung website pertama saya bikin apa? Nama saya Cecep Maulana, saya penarik beca di Lapang Tegalega. Ini anak-anak saya, nomor 2 memiliki penyakit langka. Semuanya disebutkan sesuai keadaan yang keseharian. Kenapa harus malu? Dan saya tidak menyangka begitu saya enter dalam waktu 7 hari, website pribadi saya dilihat oleh Bapak Khairul Tanjung. Beliau adalah pemilik Trans TV. Akhirnya Bapak Sidik, salah satu tim talent dari Trans TV, menghubungi saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz Cecep, ya betul. Saya Sidik, saya tim talent dari Trans TV. Ustadz, mohon maaf. Saya mau nomor ini dari website Ustadz. Ada salam dari Pak Khairul Tanjung. Jika tidak keberatan, bisakah ke Jakarta besok pagi ketemu Pak Direktur? Ada penawaran kontrak kerjasama. Jika Ustadz bisa bergabung dengan Islam itu indah. Detailnya besok akan dibicarakan dengan Pak Direktur, draftnya akan kita buat. Ditunggu kalau bisa malam ini udah berangkat dari Bandung. Bisakah Pak Ustadz? Bisa Pak Sidik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri saya ke rumah wadah. Biasa Pak, mun orang karena telepon serius teh istri teh pura-pura ngubah wadah. Penasaran. Trans TV, ayana. Katanya begini-begini. Atuh ayah mudah-mudahan awal keberkahan. Amin. Kapan berangkat? Malam ini mah. Kayak atuh mamah ngalicin heula ulah waka. Aya nu leuwih penting batan ngalicin. Naon? Namut ongkos. Saya cerita apa adanya ya Pak ya, mohon maaf ya. Karena saya ingin barangkali di antara Anda ada yang sedang punya masalah. Ini solusinya gitu loh. Itu aja yang saya ingin katakan. Akhirnya saya bilang udah mah. Ada berapa uang mama? Dia ambil dompet Pak. Saya masih ingat sampai sekarang. Semuanya dikeluarin uangnya Bu. Yang 1.000, yang 2.000, yang 5.000, yang maaf 20 ribuan. Ayah sakieu ya artosna. Cekap-cekap. Namutnya kata teh tong. Kita seadanya aja. Tinggal ayah cocokkan berangkat pakai apa. Udah pakai bus aja, nanti dari Leuwi Panjang. Saya mengingat dari Leuwi Panjang sampai Kampung Rambutan. Ya, terus nepi Kampung Rambutan istri teh teleponan. Ayah mama teh meni lupa, teh malam ayah tarik nginep di mana? Hartos ngan cekap kanggo ongkos. Tong hariwang mah. Ayah hotel mirah pisan. Da diskona ageng. Terpaksa saya berbohong untuk supaya istri teh tenang. Padahal saya nginep di Kampung Rambutan Pak, di lantai 2 ada bekas kantin gak jadi di situ kosong. Saya pakai tikar aja di situ, pakai koran. Pagi-pagi ke supir angkot teh, Pak mau ke Trans TV bisa? Maaf deh, nggak ada. Taksi aja taksi. Wah nggak ada uangnya Pak. Bapak sampai mana? Nanti jalan lagi jauh. Nggak apa-apa lah Pak. Sampai ujung angkot ini. Ya udah naik. Punten Bu, saya teh udah siapin baju ketemu Pak Direktur. Baju putih, dasi, jalan kaki kesangan. Makanya teh nyanak salin. Sampai satpam dicegat. Maaf, tidak boleh lari pagi. Pak, saya mau ke Trans TV. Eta kesangan gitu. Pasti rek bulak-balik muter lari. Ah, enggak Pak. Mau ketemu siapa emang? Ini Pak namanya. Anda mau ketemu Pak Direktur? Iya Pak. Udah janji belum? Hubungi Pak Sidik aja kata saya. Ditelepon Bu. Waalaikumsalam.
Dik, ini ada tamu nih. Mau ketemu Pak Direktur, katanya udah janji dengan Pak Sidik. Siapa? Siapa namanya? Cecep, Pak. Cecep apa? Maulana. Cecep Maulana, Pak Sidik. Pak, itu tuh Pak Ustadz, Pak. Beliau udah janji dengan Pak Direktur. Pak Direktur teh mau ke bandara. Kalau Bapak persulit, dia tidak ketemu. Bapak yang saya salahin. Aduh, hari Bapak teh kenapa nggak bilang Ustadz? Jadi saya bingung. Ayo diantarin cepet. Pak, Direktur lagi nunggu. Maaf ya Pak Ustadz. Nggak apa-apa Pak. Maaf. Nggak apa-apa Pak. Saya mau udah biasa Pak. Naik lift Bu, ketemu Pak Direktur. Beliau bilang, mohon maaf Pak Khairul tuh pengen ketemu tapi Bapak ada di luar negeri Pak Ustadz. Saya sudah bikin draftnya. Jadi Ustadz nanti dapat kontrak. Silahkan dipelajari. Kalau setuju tanda tangani mulai besok sampai 1 tahun. Tiap hari di Islam itu indah. Satu tahun Pak. Saya jadi penarik beca. Sehari dapat 30.000. Anak punya penyakit langka. Dapat 50.000 sehari itu susah Pak. Sekarang saya baca nilai kontrak. Ratusan juta Pak. Saya doakan semua yang hadir di sini dimudahkan rezeki. Yang sedang sakit disembuhkan. Allah itu ada Bu. Allah tuh gak mungkin zalim sama kita. Hutang yang banyak apapun Bu, kalau kita ada niat Allah akan bereskan Bu. Jangan jauh sama Allah. Anak saya punya penyakit langka Pak. Mohon maaf. Sebelum saya jadi penarik, sebelum saya dikontrak oleh Trans TV, bingung. Tiap malam jerit-jerit anak saya. Ayah sakit. Kebayang gak? Anak umur 5 tahun Bu. Rambutnya rontok dikit-dikit. Ayah, Pak sayang. Apa rambut darah habis? Tuh lihat dipegang sedikit rontok. Tidak seperti Teh Ila. Bagus panjang. Ya kan lagi sakit sayang. Tapi kalau terus rontok, terus rambutnya habis semua. Jara mati enggak? Ibu kebayang enggak Bu anak nanya kayak gitu? Nggak tahu nak. Tidak ada yang tahu kematian nak. Tapi kamu harus yakin Allah tuh baik. Allah tuh maha baik. Allah nggak mungkin zalim sama kita sayang. Kamu akan sembuh. Rambut kamu panjang, kamu bakal jadi wanita yang cantik. Allah nggak mungkin menzalimi kita, ya sayang. Tapi sakit ayah. Saya bawa ke dokter. Dokter bilang ini termasuk kategori penyakit yang langka Pak. Tapi pernah terjadi di Singapura dan sembuh. Saran saya sih kalau ada biaya ke sana aja Pak, ke Singapura. Berapa Pak biayanya siapkan? Minimal 300 juta tapi bisa sampai habis 1 miliar. Saya hanya terduduk aja Bu. Uang dari mana? Saya pulang ke istri ceritain. Ayah, kenapa? Gimana kata dokter? Saya ceritain istri saya nggak nangis. Istri saya nggak sedih. Bahkan dia senyum. Ayah, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Saya pernah cerita sama istri saya kisah-kisah Nabi. Sampai Nabi di Gua Sur dengan Abu Bakar. Nabi nasihatin Abu Bakar, jangan takut, jangan berduka cita, Allah bersama kita. Saya nggak nyangka yang saya ceritakan ke istri saya, dia langsung ungkapkan di tengah saya bingung. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ayah teh tos lami keluar di pesantren teh. Tara ka kiai deui. Sok atuh ka ditu ayah ka kiai deui. Saya datang ke kiai. Tutupan panton ajang. Saya tutup berdua di ruang tamu. Dia ngambil gelas kosong.
Inilah momen yang membuat hidup saya berubah. Yang ia gelas kosong, tutup. Cai sate kok diabuskeun, aya nu abus moal Jang. Moal kiai. Maneh teh jiga ieu Jang. Ieu tutup teh ngaranna tutup rezeki. Saya sudah dengar ceramah kemana-mana. Hati-hati Jang. Nganggap diri pang soleh. Nganggap diri pang ahli surga. Nganggap diri teh ieu gelas teh eusi susu pinuh bakal ke mau teh langsung ka sorga. Tong sok pede Jang. Jika gelas kosong naonan bisa kitu maneh. Mun katutupan jika kieu moal bisa cai satetes diabus. Ngadoa budak cager moal bisa. Di mana ieu tutup? Maaf, tolong diikuti kata-kata saya. Dosa ke ibu. Dosa ke bapak. Dosa ke kakek. Dosa ke nenek. Dosa ke pasangan. Cek kiai. Tinu 5 eta mana nu aya keneh Jang? Istri. Buru beres ti dia minta maaf. Siap kiai. Tapi nu geus maot teu bisa minta maaf maneh. Geus tutup amal. Idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bi awwaladin sholiyadula. Mun geus maot putus amal kecuali 3 perkara, doana soleh, ilmu bermanfaat, amal jariyah. Alirkan ka indung bapa nu geus maot. Aki nini kumaha carana? Aya 2 Jang. Hiji nyieun masjid. Saha nu salat di masjid eta tapi saacana diniatkeun ieu teh hadiah jang emak. Emak di alam barzah teh menang cahaya hadiah. Boga duit yang nyieun masjid. Dulu mungkin bisa kiai waktu saya punya perusahaan, tapi sekarang saya narik beca kiai untuk makan ge sesah. Sok atuh. Mun teu bisa ganti ku Al-Qur'an. Niatan nawaitu sunnatal waqfi bil Qur'ani lillahi ta'ala ala ismi, saya niat wakaf Quran atas nama sebutkeun jang saha ayah, ibu, kakek, nenek, pamajikan ge hadiahan aya keneh ge teu naon. Saya wakaf waktu itu 5 Al-Qur'an. Setelah wakaf saya berdoa. Apa doa saya? Ya Allah sembuhkan putri saya. 7 hari setelah wakaf, saya dipanggil dokter, telepon. Saya juga kaget, Bu. Siapa ini? Pas diangkat. Tad, ini dokter. Pak dokter, ada apa? Hasil tes anaknya udah datang nih. Cepat kesini sekarang. Siap dok. Kalau kita ditelepon dokter, itu pasti beritanya penting sekali. Karena kalau kita menghubungi dokter, kita rada diangkat. Saking penting dokter. Sibuk dia tuh. Kalau kita dihubungi itu pasti penting banget. Gimana hasilnya dok? Kesini aja Ustadz. Siap. Saya dengan istri datang ke sana. Belum ngomong udah bilang, maaf Pak Dokter. Saya tidak punya biaya membawa anak saya ke Singapura. Saya tidak punya uang untuk membuat anak saya bisa berobat. Jangankan di luar negeri, di dalam negeri pun kayaknya sekarang belum sanggup. Kalau anak saya tidak diobati, berapa lama lagi harapan hidup anak saya? Pak Ustadz, kita lihat saja hasil tesnya akan langsung menjawab. Langsung ditempelin, kan ada pakai lampu tuh. Ini hasil tes dulu, ini hasil tes sekarang. Itu terlihat banget. Garis hitam ini Ustadz sudah tidak ada lagi. Warna hitam gelap, lihat sekarang sudah cerah. Maksudnya dok, menurut hasil tes, ini adalah hasil anak yang sudah sehat 100%. Putri Pak Ustadz sudah sembuh. Tidak usah dibawa ke Singapura. Tidak usah bawa ke rumah sakit manapun. Sudah sembuh Ustadz. Saya sudah cek. Ini termasuk kategori yang saya juga maaf Ustadz. Pertama tidak percaya. Saya lihat nomor registrasinya tidak tertukar.
Putri Ustadz sudah sembuh. Di depan dokter, Bu, saya perlukan abah istri. Allah itu ada, Pak. Sakit apapun disembuhkan oleh Allah. Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa menolak? Betul, Pak? Siapa yang menyembuhkan? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Saya penarik beca. Bisa kontrak ratusan juta. Menurut logika itu nggak mungkin. Tapi dalam waktu sekejap, saya dulu sudah ikhlas. Rumah, mobil, motor, saya jual untuk bayar hutang supaya nol. Saya tidak mau kenalan dengan riba. Sekejap Allah beri rezeki yang tidak disangka. Semuanya mobil, motor, rumah bisa beli yang baru. Apalagi yang harus kita ragukan, Pak? Dunia ini, maaf, hanya sementara. Rezeki itu ibarat kupu-kupu. Maaf. Kalau kita kejar kupu-kupu, terus terbang. Bukan begitu cara mendapatkan kupu-kupu. Bikin taman yang indah, bunga-bunga yang mekar, bunga-bunga yang wangi akan membuat kupu-kupu itu datang sendiri. Apa yang dimaksud dengan taman yang indah? Ingat kah Bapak? Ingat kah emak? Ingat kah Aki? Ingat kah Nini? Satu pertanyaan tadi, kenapa umat Islam loba susah di bidang ekonomi? Ayo orang main hitung-hitungan. Sabaraha jumlah umat Islam di Indonesia? Jujur-jujuran, berapa persen yang sudah memberangkatkan ibu bapaknya ke Mekah? Berapa persen umat Islam yang pengusaha-pengusaha sudah menghajikan ibu bapaknya? Hese Ustad atau biaya ke Mekah teh mahal, kamu haji mah. Sok atau umroh, tetap jumlahnya tidak banyak yang memikirkan mengumrohkan ibunya. Atau hese Ustad aya biaya nah. Nu gratis we. Siapa umat Islam yang sudah berniat ingin mengumrohkan ibunya sampai nyiapkeun ceng-celengan sehari 1.000 supaya kumpul bisa umroh emak. Itu yang membuat hidup kita maaf tidak ditolong Allah, buat nolong ibu saja. Ibu tuh supaya anak jadi insinyur, masuk kuliah saja. Gelang cincin tadi ical. Tanah dijual, rumah-rumah tadi dijual. Ker SD teh budak teh maaf saragam teh soek. Ma, mau sekolah isukan ma. Tingali saragam soek teh pada ngahina. Maghrib ge aya saragam tong sieun. Awas mau teu sakola. Anak nggak tahu ibunya teh ke tetangga hiji-hiji nembut artos jeung saragam. Teu masian. Tos aya 5 na nguriling teh aya nu masian nuju teu gaduh artos teh puntennya. Kebayang Bu, malu. Pinjam ke tetangga teh malu. Demi anak dia lakukan itu. Itulah ibu kita. Baru dikasih teh setelah apa? Iya cincin teh mangga teh nyimpen di dia, bilih teh mayar saminggu. Tos we cincin ical. Jaminan sok mangga. Baru dapat uang bisa beli seragam. Seminggu ibu kita jualan masakan. Tetap nggak bisa bayar uang pinjaman itu sampai akhirnya lapor eta cincin teh. Bapak tahu nggak kenapa waktu sebelum meninggal jalannya membungkuk, bukan punya masalah tulang. Memang dari dulu kerjanya jadi kuli. Maaf kita anak gak tahu. Kadang maaf bapak kita tuh dikatain belegug bodoh. Ai mana teh kudu sabar kali diberi contoh. Hah? Itu yang dikatakan atasan. Mandor ke bapak orang. Tapi cicing bapak teh kunaon supaya bisa dapat gaji, supaya bayar SPP orang. Bapak sudah lulus jadi orang teges lulus jadi insinyur, jadi dokter. Rumah pertama yang bagus di sebuah tempat yang mewah kita kasihkan untuk anak istri. Emak di kampung, emak mah diajak ke alim. Mak di dia mah aya kamar kosong, mama di kampung weh. Bapak teh aya ge da mamah enak di dia kenang-kenangan jeung bapak.
Maaf Bu, kemarin saya ceramah di Permata Kopo. Ustadz minta 3 menit habis ceramah mau bicara. Enggak Bu, diantos. Ibu-ibu terus arwih. Anjeunna teh punten Bu. Ya naon Bu, can ge nyarios geus nangis Pak. Saya belum pernah ada ibu-ibu yang nangis sampai jika budak detik. Saya sangka dia masalah dengan suaminya. Ustadz kenal dengan foto ini. Begitu saya lihat kaget Bu. Siapa ini Bu? Ini putri saya paling bungsu Ustadz. Siapa yang tidak kenal Bu? Ini artis se-Indonesia pasti kenal. Ada masalah apa Bu? Udah 2 tahun putri saya ini. Setelah sukses jadi artis. Dia tidak pernah silaturahmi dengan ibunya. 2 tahun Ustadz. 2 lebaran gak pernah datang. Nomor telepon ibunya diblokir 2 tahun Ustadz. Saya kemarin masuk ke rumah sakit hampir 2 minggu. Saudara-saudaranya udah ngasih tahu ngalongok emak. Tapi manehna boro-boro ngalongok ngawe ge kumaha kabar emak teu. Saya emang gak mengharapkan hartanya, imahna gede ge Ustadz. Teu minta duit ta Ustadz. Kangen Ustadz. Dengar suara anak saya. Allahu Akbar. Rindunya ibu sama anak bungsunya yang sudah melupakan ibunya. Banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak sadar. Kalau ibu nangis gara-gara disakiti anak, dilupakan oleh anak, tetesan pertama turunkan Allah 70.000 malaikat. Allah turunkan 70.000 malaikat. Mengelilingi anak tersebut yang menyakiti ibunya. Doa pertama apa? Ya Allah, jadikan anak ini orang yang miskin seumur hidupnya. Ya Allah, jadikan anak ini orang yang memiliki penyakit berat yang tidak sembuh kecuali ibunya atau bapaknya memaafkannya. Kalau kita menyakiti orang tua, dapat muqaddamul azab atau azab yang didahulukan. Bapak tinggalkan puasa tanpa alasan, tinggalkan sholat tanpa alasan, maaf, siksanya akhirat. Tapi kalau Anda sakiti orang tua Anda lupakan orang tua Anda. Siksanya bukan lagi akhirat, tapi langsung di alam dunia. Saya minta semua yang hadir mengikuti doa saya untuk memaafkan anak-anak. Setuju tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jika anak-anak saya ada yang menyakiti saya maafkan, saya ikhlaskan. Jangan berikan azab kepada anak-anak saya karena pernah menyakiti saya. Saya ikhlas, saya ridho. Amin. Semua anak ibu detik barusan dari yang terbesar sampai yang terkecil oleh Allah dibuka penutup rezeki. Jadi siap dimasukkan rezeki yang berkah. Berdoa akan dikabulkan. Ini bukan teori Pak. Jemaah saya dari berbagai pelosok. Yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi. Ustadz, anak saya diterima di perusahaan. Lamarannya alhamdulillah Ustadz, anak saya dapat jodoh Ustadz. Kenapa? Karena sudah dibuka penutup rezekinya. Jadi kita pahami soal rezeki ya. Inti ajaran dari Al-Quran ini, nuzulul Quran ini adalah 1, islahul qalbi, bersihkan hati kita. Yang kedua, islahul fikri, cara berpikir kita. Yang ketiga adalah islahul amali, bersihkan amal. Amal itu adalah 1. Anda bisa bikin masjid, Anda bisa bikin pesantren, niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal ataupun masih hidup boleh. Kalau tidak sanggup bikin pesantren, cobalah seperti Syekh Ali Jaber, bikin tempat wudhu saja. Ya, maaf ini lagi bangun kesempatan. Kalau Anda ada masjid lagi bangun begini, langsung saya kirim 200 sak semen. Ngarah naon, ngarah cepet jadi. Sebab lamun geus jadi marek 300 sak oge. Lieur DKM jang naon deui da geus jadi. Laras teu Pak?
Kita teh harus peka. Sok iraha deui da masjid ieu nu bakal ngumumkeun lamun urang maot teh. Ibu maot moal bisa diumumkan di masjid Cecep. Usaha ieu teh coba serak. Masjid ieu leres teh Pak. Saya kemarin ke Palu beres ceramah di luar masjid lebih dari 100 rumah rata dengan tanah. Akibat korban likuifaksi gempa setelah tsunami. Jadi ada namanya susulan, ternyata beda Pak. Aceh dengan Palu tuh tsunami-nya beda. Kalau di tsunami Palu itu adanya likuifaksi. Saya tanya DKM, Pak, likuifaksi itu apa? Ustadz kebayang tuh lamun bikin jus jeruk di blender. Ya kebayang, hancur nak kumaha tah jeruk. Hancur Pak. Tah iya teh si blender teh sagede perumahan Ustadz. Bumi teh muter 5 menit masuk ke dalam tanah, penghuninya terkubur hidup-hidup. Tapi masjidnya utuh Pak. Tinggal iku Ustad. Tembok teh aya nu retak. Kaca teh aya nu pebus. Kaget Pak, cecep ge Pak. Apa yang terjadi di masjid? Apa yang terjadi di masjid? Kata saya gitu waktu kejadian. Ustad, anak-anak ada 200-nya sedang program tahfidz menghafal 30 juz. Mohon maaf. Sebentar lagi Ustad, mereka ada. Dorotong barudak teh ngarapalkeun Quran. Kieu ngapalkeun teh ngajajar di dada Quran teh. Langsung sabaris. Kieu deui. Cecep teh ceramah. Ceramah teh naon? Ningali Qur'ana. Lain Quran kieu Bu, nu aya jilidan sae. Anu tos coklat sararoek teh aya jilidan. Saya tanya DKM, Pak, ini kok banyak yang Qur'annya buruk begini, Pak? Kita memang gak ada yang bagus Ustaz. Ini kepedalaman Ustaz. Mereka aja buat makan nunggu donatur. Mereka yatim piatu Ustaz. Saya kadang bingung. Ya Allah. Orang-orang kaya di Indonesia teh. Khususnya umat Islam. Kamarana artosna teh. Datuk kudu benghar-benghar teh ingat tuh. Yang gaji UMR aja bisa melihiji Quran. Dititipkan ke dia. Sampai teleponin ke teman-teman. Tad di mana Tad? Di Palu. Kang video call ya. Siap-siap. Wah lagi ngapalin Tad? Ya. Tolong Kang lihat Qurannya. Kok pada jelek Tad? Itulah mereka. Akang mau nggak nyumbangin Quran ke mereka kata saya. Saya mau ke pasar. Tapi saya uang saku udah mulai menipis. Karena saya ingin melanjutkan perjuangan almarhum Syekh Ali Jaber. Keliling ceramah ke pedalaman-pedalaman. Seperti yang beliau lakukan. Itu semuanya ongkos sendiri Bu. Ingat nggak waktu kasus almarhum ditusuk Pak? Itu program safari dakwah. Itu dana sendiri semuanya. Punten Bu. Saya udah bilang sama DKM. Tidak usah ngasih saya apa-apa. Ongkos, amplop, bensin. Biar Allah yang ongkosin. Itu udah tahun kemarin, 1 Ramadan kemarin saya safari dakwah keliling Indonesia. Sampai sekarang masih berjalan. Padahal dulu waktu pertama saya berniat, ya Allah berikan keselamatan, perlindungan, pertolongan. Ongkos di seminggu juga udah habis Bu. Sampai sekarang masih berjalan. Alhamdulillah. Sampai sekarang program saya safari ke rumah-rumah tahfidz, yatim piatu, pesantren-pesantren. Bahkan dalam catatan saya di Bandung saja, di Bandung aja ada 100 rumah tahfidz yang siap menerima sumbangan Al-Quran. Jadi kalau ada bapak ibu yang mau nyumbang, kalau percaya boleh titipkan ke saya. Saya akan sebarkan ke rumah-rumah tahfidz. Kalau yang butuh laporannya udah jelas videonya, saya keserahkan di mana berapa Quran. Karena yang paling susah itu kita ngasih Quran tapi mohon maaf kadang tuh dibaca. Tapi kalau kita kasih ke rumah tahfidz ya memang mereka tuh kesehari-hariannya kan pakai Quran. Di Palu saya kasih Quran begini Pak. Kayak dapat berlian. Sampai nangis Bu. Alhamdulillah Ustaz. Saya berdoa tadi malam. Ya Allah. Insya Allah saya dapat Quran yang lengkap. Jadi dia pengen nih ada tafsirnya, terjemahnya. Udah lengkap gitu loh. Pagi-paginya dapat dari saya. Allahu Akbar. Ada udah berapa juz? 29 Ustaz. Kamu ngapalin pakai Quran yang sobek ini? Iya Ustaz. Gimana caranya? Sobek kan udah gak ada ayatnya. Biasanya tuh keren sama teman Ustaz.
Halaman 25 masih ada nggak? Allahu Akbar, sampai kayak gitu coba. Di waktu dikasih ini teh, makasih Ustadz, ini dari teman saya ya, namanya Fulan, diniatkan buat ayahnya almarhum Fulan. Ya Ustadz, saya doakan beliau dimudahkan rezekinya, diberikan keselamatan, terima kasih atas hadiahnya. Allahu Akbar, doa yang Hafiz 29. Mun bapak ibu hoyong ka surga gampang. Mumpung ayeuna ieu malam terbaik, apalkeun Quran. Tong seueur-seueur 30 juz we. Teu kuat Ustad kapirun ge teu hotam-hotam. Muter we di dinya. Mun teu kuat hadiahkan anak-anak di rumah tahfidz Quran. Karena begitu mereka nanti hafal 30 juz masuk di belakang atau di barisan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ditanya, kamu hafiz 30 juz karena apa? Qurannya dari siapa? Begitu Qurannya disebutkan nama ibu, diniatkan buat ayahnya almarhum, nanti ibu dengan ayah dikasih jubah putih mahkota masuk surga tanpa hisab. Ya, saya pengen ayo kita semangat, minimal niat aja dulu supaya ada rezekinya untuk bisa wakaf Al-Quran. Masalah mewujudkannya mah nggak usah sekarang, nggak apa-apa Bu ya. Mau bulan depan, habis lebaran, mau tahun depan, itu terserah kalau ada rezekinya. Seperti ke Mekah belum ada uang, ti ayeuna niat ya Allah mudahkan rezeki supaya bisa aya rezeki ke tanah suci. Minimal umroh. Saya minta cuma 3 menit kita berdiri untuk membaca agar dimudahkan rezeki bisa wakaf Quran untuk orang tua kita. Mangga sadayana. Tong hariwang Bu, prakteknya bisa kapan aja kalau ada rezekinya ya. Yuk, ini malam terbaik. Mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar. Kita berdoa agar orang tua kita, kakek nenek kita yang mungkin ada di alam barzah oleh ampuni dosa dan kesalahan. Seumur hidup mereka memperhatikan kita. Seumur hidup mereka membuat kita menjadi orang terhormat seperti ini. Ayo kita berdoa, kita niatkan jika ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal waqfi bil Qur'ani lillahi ta'ala ala ismi. Saya berniat wakaf Al-Quran karena Allah atas nama ayah, ibu, kakek, nenek, kedua mertua, anak-anak saya, pasangan saya. Amin. Silakan angkat tangan, Anda berdoa. Jika sakit, terus beberapa bulan yang lalu saya terkena stroke. Alhamdulillah, saya berdoa setelah wakaf sembuhkan stroke saya. 24 jam stroke saya sembuh. Alhamdulillah. Silakan Anda berdoa, to the point saja. Kalau sakit apa, masalah jantung, ginjal atau apa, minta sama Allah. Allah yang menyembuhkan sakit kita. Mangga. Telah aja, ya Allah sembuhkan sakit saya. Tolong aminkan doa saya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jika kami wakaf Quran mudah-mudahan jadi cahaya. Kakek nenek kami, ibu bapak kami. Maafkan kami selama hidup mereka. Ibu bapak kami belum menghadiahkan umroh. Kami belum menghadiahkan haji. Terimalah wakaf Quran ini ya Allah. Agar dibaca oleh anak-anak di rumah tapi jadi cahaya bagi ibu bapak kami. Jangan siksa ibu bapak kami karena dosanya ya Allah. Hentikan siksanya di alam barzah ya Allah. Jadikan wakaf ini cahaya bagi mereka. Jadikan ibu bapak kami ahli surga. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan diusap wajahnya. Untuk membuat semangat aja, angkat tangan kanan Pak, dikepalkan. Bayangkan senyuman ayah, ibu, kakek dan nenek kita, kedua mertua kita. Silakan katakan Allahu Akbar 6 kali. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, mudahkan rezeki kami agar kami bisa wakaf Quran untuk orang tua kami. Atau kami bikin masjid atau pesantren penghafal Quran. Silakan duduk kembali. Pak Ustadz, kalau kami mau praktek gimana? Jadi nanti Anda silakan bisa dititipkan Qurannya ke saya. Quran yang saya sebarkan ke rumah tahfidz ini bukan Quran biasa. Ini Quran model baru. Quran ini di dalamnya ada 8 warna. Itu ditarget 8 tahun hafiz 30 juz. Jadi kalau kita kasih ke rumah tahfidz, mereka pakai metodenya metode kosbah. Jadi satu warna, satu sholat, satu warna. Itu berarti 8 tahun sudah tamat hafiz 30 juz. Tapi kalau dipraktekkan satu sholat 2 warna, berarti 4 tahun. Jadi memang Quran yang sudah ada programnya, berapa lama itu bisa hafiz kalau memang rutin. Jadi kalau Anda nitipin Quran ini nanti bisa baca ke saya, itu buat siapa? Satu Qurannya satu nama. Berapa Ustadz harganya? Satu Al-Quran harganya itu Rp180.000. Itu bisa dibayar minggu depan, bulan depan, 2 bulan lagi. Kalau ada rezekinya aja, tahun depan aja gak apa-apa. Makanya nanti di luar masjid kita udah siapkan. Barangkali ada yang perlu nomor telepon saya, WA saya, atau rekening saya. Tinggal nanti kalau ada rezekinya, tidak bisa sekarang mungkin misalnya. Tinggal WA saja, Ustadz, saya mau transfer ini udah ada rezekinya. Dulu pernah niat 10 Quran misalnya. 5 Quran atau 3 Quran. Silakan Ustadz, nomor rekeningnya saya udah transfer. Nah begitu transfer nanti saya sebarkan Qurannya ke rumah tahfidz. Jadi itu saja. Cuma ada keringanan harga dari penerbit bagi yang transfernya besok paling lambat atau cash hari ini, ada potongan satu Qurannya 30.000. Berarti satu Qurannya berapa? 150. Jadi Bapak bisa dihitung lah. Ustadz kalau saya niat 10 berarti buat 10 orang ya? Ya betul. Tinggal dikalikan saja 1,5 juta. Tinggal transfer besok nanti dikasih rekeningnya. Boleh nggak buat yang masih hidup? Oh boleh ya. Bisa disebutkan buat anak. Mohon maaf, dulu juga saya niatkan buat anak saya. Anak saya sembuh dari sakitnya. Kemudian ada kemarin ibu-ibu dari satu daerah dan dia niat buat anaknya yang maaf putrinya itu umur 42 tahun belum nikah Pak. Ibunya udah tua. Ustadz tolong ini saya niatkan buat anak saya supaya dapat jodoh. Banyak yang ngelamar Pak karena anaknya cantik. Tapi dia nolak terus. Menurut saya sih pernah laki-laki yang ditolak dia main dukun. Sehingga udah ada yang main ilmu hitam. Begitu wakaf atas nama anaknya Allah mudahkan rezekinya. Kemarin ngasih kabar ibunya. Ustadz masih ingat? Masih ibu kita save. Gimana sih Neng? Alhamdulillah Ustadz. Ada yang lamar dianya mau dikasih rezeki. Jadi mohon maaf ya. Kenapa wakaf Quran bisa melancarkan rezeki kita? Doa kita dikabulkan. Dalilnya jelas. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah karena ridho orang tua. Yang dimaksud taman yang indah yang saya maksudkan adalah ingat ke ibu bapak. Itu udah jelas. Jadi kalau kita ingin dikabulkan doa oleh Allah, sok ingat ibu bapak kita. Ya. Jadi silahkan bagi Anda yang mau wakaf, ya titipin aja ke saya. Kita baca niat berapa Qurannya. Ada yang mau nitip gak? Ada yang mau wakaf Quran? Silahkan angkat tangan. Ada lagi? Boleh ya. Mohon maaf Pak, kita tiga-tiga maju ke depan Pak.
Kita tiga-tiga maju ke depan. Jadi silahkan kita akan disempurnakan niatnya. Jadi berapa Qur'annya. Maaf ya, boleh transfer, boleh dibayar bulan depan, 2 bulan lagi. Ini cuma baca niat Pak. Mangga Pak, Kapayun Pak. Bentar Pak. Ada lagi yang lain? Yang mau nitip Al-Quran, satu aja nggak apa-apa Bu. Ya, cuma 150.000 rupiah. Mangga. Ibu Bade, mangga Kapayun. Nanti nomor WA saya akan saya titipkan di luar masjid. Ya. Jadi silahkan nanti nama-namanya ke nomor WA ya Pak. Lengkapnya. Bapak rencananya berapa nama? 3 Quran nanti 3 nama ya Pak. Jadi di luar masjid kirim ke WA saya Bapak. 2 Quran Bapak. 4 Al-Quran nanti 4 nama di WA kan saja. WA-nya ada di luar masjid Bapak. 10 Al-Quran. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya titip Al-Quran untuk nama-nama akan dikirimkan kemudian. Mohon disebarkan ke rumah tahfidz. Baik, saya terima titipan Anda, akan saya sebarkan ke rumah-rumah tahfidz. Mudah-mudahan menjadi pembuka rezeki Anda sekeluar. Mangga Pak, punten Pak, dicatat di luar. Bapak Billy Peryogi nomor WA atau rekening. Silakan Ibu ada yang mau, boleh? Ya, satu aja nggak apa-apa Bu. Satu Quran ya, titipin buat ibu kita, ayah kita. Ada, silakan. Buat ibu kita, buat bapak kita, buat anak juga boleh ya. Alhamdulillah pada 15 Agustus saya safari dakwah di Sarijadi. Saya langsung jatuh dan saya terserang stroke. Jadi punten ya Bu nya. Stroke teh normal Pak di otak teh. Jadi hoyong nyarios naon teh gampil terang gitu, tapi si letah teh bisa digerakkan. Itu rasanya stroke Pak ya. Dan mohon maaf saya wakaf Al-Qur'an dan saya berdoa sembuhkan stroke saya. Dulu almarhum saya Ali Jaber cep kadil mohon saya mau nggak amalan yang mudah tapi dikabulkan doa dibantu 70.000 malaikat. Apa saya? Wakaf Quran. Beliau kalau wakaf Quran tuh pakai Quran Braille. Makanya beliau ada yayasan khusus ya. Sumbangan untuk Quran Braille. Karena Quran Braille itu satu Qurannya 20 juta minimal Pak. Beda dengan Quran biasa. Tapi beliau wakaf di situ. Ya. Jadi kalau barangkali ada Bapak dan Ibu, ini kesempatan, maaf. Malam ini malam yang terbaik di bulan Ramadan. Jangan menunda-nunda amal. Ya, silakan Anda titipkan Quran. Saya udah bilang tadi, kalau Anda percaya dengan saya silakan. Nanti titipin Qurannya ke saya sebarkan ke rumah tahfidz. Kita ada laporannya jelas ke pesantren mana kita titip. Kalau Anda punya rumah tahfidz, butuh Quran berapa? Hubungi saya. Nanti insya Allah akan saya sebarkan. Kita tutup dengan membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Hatur nuhun ibu bapak yang dimuliakan Allah. Mangga yang masih mau nitip boleh ditunggu di luar masjid 5 menit. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih. Itu ada Ustaz Cecep Maulana Sakir. Alhamdulillah sudah menyampaikan nasihat serta ilmunya dan insya Allah untuk wakaf Al-Quran tetap bisa berlanjut walaupun tadi belum sempat maju. Insya Allah bisa di luar Ustaz ya, di scan itu yang akan berwakaf terus untuk ibu-ibu tadi karena mungkin malu maju ke depan. Jadi silakan bisa langsung menghubungi scan yang ada di luar. Insya Allah nanti langsung didata pendataannya. Termasuk juga niat dan juga mimpi disampaikan insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena ketika kita melakukan kebaikan datangnya dari Allah. Alhamdulillah berarti Allah mempercayakan kita untuk terpilih melakukan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita juga berdoa mudah-mudahan setiap ujian-ujian yang menghampiri kita
dijadikan pelajaran hikmah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup juga ada beberapa informasi, insya Allah untuk agenda itikaf di sini sampai menjelang qiyamul lail, agendanya bebas, jadi silakan mau tilawah Al-Quran, mau sholat, mau istirahat di sekitar masjid juga, insya Allah nanti kita agendakan kembali untuk qiyamul lail, baru bersama-sama kembali insya Allah. Dan bagi yang belum mendaftarkan, silakan boleh didaftarkan ke tim DKM supaya nanti untuk pendataan makan sahur di pagi hari. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama sampai akhir dan mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Al Ustaz, mudah-mudahan. Insya Allah bagi yang mau Ustaz mohon izin sebentar ada penyerahan terlebih dahulu. Penyerahan dari ketua DKM ini ada kenangan-kenangan ya sesama Al-Quran. Itu nanti dibawa aja. Benar aja dibawa aja. Ini yang sekarang aja. Kalau Ustaz juga insya Allah Ustaz standby di luar termasuk untuk sahabat-sahabat yang akan berwakaf Al-Quran. Ini saya mudah-mudahan di sini lahir Hafiz dan Hafizah. Amin ya Allah. 10 Quran untuk masjid ini. Alhamdulillah. Biar Bapak dulu aja ke saya. Kita nggak janjian Ustaz. Ya, kita nggak janjian ya Pak. Udah tim dokumentasi bagaimana? Ustaz diulangi lagi tim dokumentasi itu yang mewakili. Tahun 94 ketemu dan sekarang ketemu lagi 2022. Berapa Berapa tahun ya? 50-an ya? 30 tahun ya, Insya Allah. Dulu jagung juga kan? Alhamdulillah kita masukin 10 Al-Quran juga penyerahan Ustaz. Ini penyerahan langsung dari Ustaz Cecep untuk Masjid Baitul Hikmah. Alhamdulillah 10 Al-Quran diwakafkan di sini, mudah-mudahan jadi jalan keberkahan termasuk keluarganya Hafizah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya bilang 3, Bapak pencet merah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cecep Maulana dalam program SDCM Safari Dakwah Cecep Maulana. Sekarang di masjid apa Pak? Baitul Hikmah. Saya salurkan 10 Al-Quran. Mudah-mudahan akhir di sini para penghafal Al-Quran. Takbir! Saya terima titipan 10 Al-Quran dari Ustaz Cecep Maulana dalam rangkaian kegiatan Safari Dakwah Cecep Maulana. Insyaallah akan kami sampaikan kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada siapapun yang menggunakan Quran ini untuk berkhidmat kepadanya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih insyaallah tabarakallah Ustaz Cecep Maulana termasuk juga Ustaz Hamzah selaku ketua DKM. Sekali lagi kami persilakan bagi yang akan berwakaf Al-Quran. Ustaz Cecep masih standby di Masjid Baitul Hikmah. Tadi yang sempat tidak maju ke depan yang akan berwakaf silakan ditunggu di luar untuk berangkat. Dan insya Allah nanti walaupun tidak sekarang untuk biayanya bisa ditunda sampai kapanpun gitu, mau sebulan depan mau beberapa bulan lagi juga kami persilakan. Insya Allah ini berupa komitmen untuk mewakafkan Al-Quran. Beberapa nama tadi sudah disampaikan, silakan bisa menuju di Selasar Masjid Baitul Hikmah berapapun ya, mau 1 Al-Quran, 2 Al-Quran atau 3 Al-Quran atau bahkan 10-20 Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan jadi jalan kebaikan untuk kita bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan. Mari kita akhiri kebersamaan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kita untuk majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah agenda untuk selanjutnya bebas.